Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menginspirasi. Kali ini kita sudah kehadiran wanita luar biasa, Kak Ana Sutiana atau Katia. Halo Katia. Halo Kak. Katia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak VJ apa kabar juga? Alhamdulillah baik Katia. Sebelumnya makasih ya udah mau gabung di program Ngobrol Bareng kali ini buat sharing sama kita semua Katia. Baik, Katia atau Kak Ana Sutiana tapi seringnya dipanggil Katia ya? Ya benar. Oke, kebetulan Katia nih lagi KKN ya, Katia di daerah Sleman, Yogyakarta ya Katia ya. Kalau boleh tahu Katia berarti semester berapa? Semester 7. Wow, semester udah. Sudah akhir-akhir ya, berarti udah berapa hari di sana KKN? Sekitar kurang lebih 1 minggu Kak. Wow, suasana di daerah kampung orangnya luar biasa. Oke, Katia sebagai duta inspirasi Indonesia. Tapi sebelum kita bahas soal prestasinya Katia, ini mungkin pemirsa BRTV di rumah pengen tahu. Ini siapa sih Katia ini? Boleh diceritakan dong background Katia seperti apa, kesibukannya saat ini mungkin bagaimana dan lain sebagainya. Silakan Katia. Oke, hai semuanya. Sebelumnya aku ucapin terima kasih ya buat Kak VJ yang udah membersamai jadi host pada hari ini. Aku ya dikenal sebagai Ana Sutiana, kemudian disapa dengan panggilan Tia. Kebetulan kenapa Tia? Kalau Ana dalam bahasa Arab kan saya, jadi kayak gimana gitu. Sedangkan aku juga backgroundnya sekolah di SMP dan SMA yang itu notabene-nya itu tahfidz bahasa. Jadi kalau aku bilang Ana, berarti saya punya panggilan seperti itu. Kemudian untuk kegiatan sekarang, aku masih kuliah di semester 7, cuma tidak aktif lagi untuk masuk kelas karena sekarang juga lagi nyusun ya. Tapi aku nyusunnya KTI, bukan skripsi. Konversi karena magang mandiri di Kemendikbudristek RI seperti itu. Nah, untuk ya seperti sekarang aku KKN menyelesaikan SKS yang belum selesai, harusnya di semester 6, tapi karena kemarin aku magang mandiri, jadi digantikan di kloter kedua seperti itu. Kemudian untuk amanah sekarang aku di organisasi sebagai wakil komisi B FSLDK Jogja. Itu sih untuk perkenalan singkat aja ya. Berarti Katia di jurusan apa? Di jurusan kesehatan masyarakat Kak. Wow, luar biasa. Baik, nah ini Katia aku dapat informasi dari tim kreatif gitu ya, dari produser aku. Kalau ternyata fun fact-nya ini Katia ternyata seorang mu'alaf juga. Betul Katia? Ya betul. Wow Katia ini luar biasa. Ini boleh diceritain nggak gimana background perjalanan menjadi seorang mu'alaf ini? Bagaimana ceritanya Katia? Boleh. Sebenarnya ini udah ketiga kali yang jalan yang aku bercerita tentang ini. Jadi rasanya kadang aku bosan bercerita ini kayak gitu karena kan aku mualaf udah dari 2014 walaupun aku benar-benar berislam itu di tahun 2017 seperti itu. Cuma ya semoga dari cerita aku ini bisa diambil hikmah, bisa diambil pelajaran, bisa diambil ibroh seperti itu. Jadi aku dulu lahir dari keluarga yang benar-benar itu beragama Kristen Protestan seperti itu. Ayah aku Kristen, ibu aku Kristen, tapi masih ada keturunan Cina juga seperti itu. Jadi ya nggak ada tuh background yang Islam seperti itu. Tapi karena aku punya kakak kedua yang dari kecilnya itu diangkat sama orang atau biasa aku sapa Opa Auma di Pontianak, ibu kotanya Kalimantan Barat. Alhasil di kelas 3 SD aku ikut kakakku nomor 2 bersama dengan abangku di atasku nomor 5 dan hidup di lingkungan Islam sebenarnya gitu. Jadi
nggak aneh gitu. Aku tahu tentang Islam cuma belum dapat hidayah aja seperti itu. Nah, aku dapat hidayah itu di kelas 1 SMP di tahun 2014. Jadi sebelum aku berangkat ke Jawa Barat, itu pesantren SMP dan SMA aku syahadat dulu bersama dengan abangku di atasku yang nomor 5 dan di bawahku yang nomor 7. Seperti itu sih. Anggota keluarganya memang sudah ada yang mu'alaf duluan? Ya, nomor 2. Tapi itu ibaratnya udah dikasih ke orang gitu nah sama ayah dan mamahku seperti itu. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa loh, berarti istilahnya walaupun memang kondisinya ikut sama kakak gitu ya, secara tidak langsung mungkin mengenal bagaimana agama Islam ini, akhirnya tertarik untuk masuk Islam di tahun 2014. Hingga mendalam, betul kan 2014? Ya betul Kak, cuma ada yang lebih pastinya ada sesuatu yang itu kenapa sih bisa dapat hidayah. Sebenarnya waktu itu ngajak, jadi di kelas 6 SD itu udah di akhir banget, aku udah mau lulus SD itu aku lewat UKS. Nah di situ ada guru yang lagi baca Quran surah Al Imran ayat 144. Nah disitulah hati aku kayak kenapa ya kayak gitu. Kemudian seiring berjalannya itu kayak ada sesuatu makna gitu dari ayat itu, karena kan menyebut wama Muhammad dan bercerita Muhammad di situ. Kemudian aku juga sering ngelihat kan kakakku nomor 2 ini berhijab. Nah aku ngelihat cantik aja berhijab seperti itu. Jadi ya itu bentuk kayaknya aku dapat hidayah nih dari situ. Seperti itu sih Kak. Wow, luar biasa. Ini dari ngedengerin seorang guru baca Quran pas lagi di UKS. Akhirnya terketuk hatinya untuk masuk ke agama Islam ini gitu ya, bergabung sama teman-teman muslim lainnya. Luar biasa Kak Tia. Ini haru banget loh. Maksudnya nggak nyangka ya dari look Kak Tia ini, kan memang kita nggak pernah nyangka kalau Kak Tia ternyata seorang mu'alaf gitu ya. Tapi maaf Kak Tia kalau aku boleh tanya, berarti keluarga orang tua sendiri memang masih non muslim atau memang ikut Kak Tia juga atau seperti apa? Untuk keluarga tidak semuanya. Jadi kan aku 7 saudara. Nah untuk nomor 1, 3 dan 4 itu masih non. Nah nomor 2, 5, 6, 7 itu udah masuk Islam. Dan alhamdulillah walaupun aku pindah agama, aku punya orang tua angkat yang itu tuh jadi benar-benar jadi dorongan terbesar aku gitu. Karena kan orang tua angkat aku ini tokoh agama lah istilahnya kalau di Pontianak itu gitu. Kemudian tokoh politik yang itu dipandang sama masyarakat seperti itu. Wah, luar biasa. Kak Tia, ini menarik loh. Ini kan memutuskan untuk pindah agama ini sebuah keputusan yang sangat luar biasa gitu ya. Apalagi mungkin secara tidak langsung, akhirnya mungkin secara komunikasi dengan keluarga kita yang memang non-muslim ini agak lumayan cukup berat mengatakan bahwa kita pindah agama gitu ya. Akhirnya Kak Tia mungkin punya keluarga baru gitu kan, orang tua angkat dan lain sebagainya, dengan beradaptasi dengan suasana yang baru gitu ya pastinya. Tapi apa sih keputusan terbesar Kak Tia sampai pada akhirnya, selain mungkin mendengarkan ayat suci Al-Quran gitu ya untuk masuk ke dalam agama Islam ini, apa tekad terbesar Kak Tia untuk tertarik banget dengan agama Islam ini dan saya mau merelakan apa yang saya punya gitu kan, merelakan banyak hal mungkin di hidup Kak Tia nih, apa yang Kak Tia temukan di agama Islam ini Kak Tia? Oke, pertama sebenarnya aku masuk Islam hanya karena 2 ya. Pertama karena aku dengar tadi ayat itu, kedua karena kagum. Tapi berjalannya waktu di tahun 2015 ada ujian terbesar yang membuat hati aku sangat-sangat sakit, itu karena ayah aku meninggal di tahun 2015. Dan aku tahu selama aku masuk pesantren di 1 tahun pertama di tahun 2014 menuju 2015 banyak hal yang udah dikasih oleh ustadz-ustadzahku bahwa Islam itu menguatkan kok, dan salah satu kekuatannya adalah menjadi anak solehah yang masuk dalam kategori memberikan amal jariah untuk orang tua. Nah dari sini yang membuat aku memutuskan bahwa masuk Islam ini sebuah kekuatan buat aku, terutama buat ayahku yang tahun 2015 itu meninggal. Itu sih Kak.
Ini mohon maaf, orang tua angkat yang meninggal atau keluarga? Orang tua kandung, oh Masya Allah. Jadi akhirnya dari agama Islam ini Katia menemukan ketenangan dan kekuatan gitu yang sampai pada akhirnya merasa yakin untuk masuk ke agama Islam ini ya. Tapi bagaimana Kak respon keluarga besar kan pastinya gitu setelah Katia gitu memutuskan untuk bergabung di agama Islam ini? Untuk keluarga besar sebenarnya kalau untuk almarhum ayah sebelum itu kan tahu aku masuk Islam seperti itu. Jadi menerima karena ada sosok yang masuk Islam bukan sesuatu kesalahan kok. Contohnya adalah di kakakku yang nomor 2, walaupun kakakku Islam tetap berbakti gitu ke ayahku gitu. Udah dirawat sama orang dan mungkin sampai sarjana seperti itu, tapi kan tidak meninggalkan rasa berbaktinya ke orang tua, makanya ayahku mengizinkan. Nah untuk keluarga besarku pastinya ya Kak, ini berat, banyak sekali kejadian yang terjadi, salah satunya bertengkar, kemudian sampai bawa polisi, bahwa kakakku yang nomor 2 ini kayak bisik-bisikin adik-adiknya ini ya udah masuk Islam, padahal sama sekali tidak ada pemaksaan. Ini benar-benar murni dari aku, abangku yang nomor 5 dan adikku nomor 7 yang mau masuk Islam seperti itu. Jadi ya pasti banyak masalah yang terjadi, tapi aku berusaha untuk membuktikan kepada abang kakakku yang masih Kristen, keluargaku yang masih Kristen, bahwa berbeda keyakinan tidak merusak hubungan kekeluargaan kita kok. Kita masih tetap bisa berkeluarga dan alhamdulillah hari ini bisa terbukti gitu. Kami berhubungan baik, bahkan aku kuliah pun disupport oleh abang kakakku yang Kristen maupun Islam seperti itu. Wow, luar biasa. Baik, Katia ini kan perjalanan gitu ya, dari mungkin Kristen Protestan kemudian masuk ke Islam. Ini kan pasti ada kultur yang berbeda gitu ya, terutama mungkin masalah aktivitas, apalagi di agama Islam ini kan kita mungkin ibadahnya lumayan agak cukup rutin gitu ya, kayak sholat 5 waktu, kemudian mungkin ada banyak ajaran-ajaran yang agak lumayan terkesan protektif gitu. Nah, kalau Katia sendiri merasa shock culture nggak ketika memasuki agama Islam ini, atau merasa enjoy karena rangkulan-rangkulan dari sekitarnya yang sangat suportif, atau seperti apa proses awal-awal tuh Katia? Oke, aku pilih nomor 2 ya. Yang kedua, karena aku enjoy, aku didukung oleh banyak pihak, dari keluarga angkatku, dari keluarga Kristen yang masih alhamdulillah sampai hari ini mendukung, merangkul. Jadi sekarang bukan lagi soal agama aku apa, agama mereka apa, tapi gimana caranya adik bungsu perempuannya ini bisa sukses, karena kan aku merantau dari tahun 2014 sampai hari ini seperti itu. Wow, jadi justru ngerasa tidak ada beban ya, enjoy gitu ya, karena semuanya saling support itu ya Katia ya. Bahkan sekarang juga sudah menjadi seorang guru tahfiz juga ya Katia ya. Wow, luar biasa, Masya Allah. Ini luar biasa sekali loh Katia, dengan proses yang 2014 ke 2024 ini kan cukup lumayan waktu yang singkat gitu ya, tapi Katia sudah sangat improve jauh sekali gitu ya mengenal agama Islam ini. Katia, kita akan ngobrol lagi Katia soal banyak kegiatan Katia, tapi kita akan jeda dulu ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng. Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol sama Katia. Katia luar biasa sekali kalau ngedengerin tadi cerita di segmen sebelumnya gitu ya, bagaimana perjalanan menjadi seorang mu'alaf gitu ya. Dari mungkin mendengarkan seorang guru mengaji gitu, akhirnya tersentuh hatinya gitu ya. Akhirnya menemukan dan bergabung sama kita semua menjadi agama Islam. Katia juga seorang guru tahfiz. Wow, tahfiz Quran ya Katia. Ini belajar, mohon maaf, ini kan belajar Al-Quran ini kadang prosesnya lama banget ya Kak Tia. Dari belajar Iqra gitu ya, juz amma, bahkan Al-Quran. Ini Kak Tia di tahun sekarang juga sudah aktif jadi guru tahfiz. Ini gimana proses perjalanannya Kak Tia? Ini belajarnya cepat banget Kak Tia berarti ya? Aku juga nggak ngerti ya kemudahan yang Allah kasih ke aku. Jadi kan emang dari SMP, SMA aku langsung pindah ke pesantren seperti itu, dan itu
notabene pesantrennya punya unggulan tahfidz dan bahasa. Jadi itu tuh benar-benar balance yang bikin aku merasa seimbang seperti itu. Jadi selama kurang lebih 6 tahun aku benar-benar intens banget berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kalau dibilang ikroknya kapan, ya berjalannya itu kayak gitu. Ikrok Al-Quran, jadi aku ngaji dan sampai di kelas 2 SMP aku benar-benar konsisten lah di Al-Quran, ngafal. Karena itu tadi tamparan ayah aku meninggal, jadi benar-benar yang katanya kalau jadi hafiz Quran ya nanti bisa memasukkan orang tuanya ke surga seperti itu. Nah itu yang bikin aku benar-benar jadi kekuatan seperti itu. Nah kemudian di tahun 2017 Allah mudahkan lagi aku untuk selesai hafalan, tapi tidak hanya bekal dari pesantren itu. Jadi di sela liburan pesantren aku pergi daurah Quran. Aku pergi daurah Quran ke Pontianak, aku pergi daurah Quran dan itu semuanya aku lakukan sendiri, naik bis sendiri dan semuanya sendiri, naik pesawat sendiri kayak gitu. Tapi alhamdulillah karena itu ya benar ya, Islam kalau ada ikhtiar insya Allah memang Allah kasih gitu apa yang kita minta, apa yang kita targetkan, apa yang kita pengen seperti itu. Kemudian gimana sih perjalanannya bisa jadi guru tahfidz? Ini bermula dari aku lulus SMA. Jadi pas aku lulus SMA ada seorang istri angkatan laut, kalau Bunda melihat, jadi aku biasa manggil beliau itu Bunda. Jadi Bunda itu punya rumah tahfidz tapi tidak ada yang mengelola. Nah, saat itu mengelolanya ada seorang ustadz gitu dari tokoh agama partai lah seperti itu. Tapi aku tidak bersangkutan lah dengan partai. Tapi ya aku menjalani apa yang Bunda amanahkan saja seperti itu. Nah, pada saat itu aku mengajak 2 temanku. Nah, kami mulailah mengelola rumah tahfidz yang ada di Bekasi Jati Asih, namanya Salam Quran. Nah, dari mulai di sinilah aku berhasil mengelola sebuah rumah tahfidz sampai berdiri sampai hari ini. Mungkin angkatan ke-6 rumah tahfidznya, dan aku udah berhenti karena kan alhamdulillah ketika aku meninggalkan rumah tahfidz itu, rumah tahfidznya udah berdiri seperti itu, udah bisa ditinggalkan, udah bisa digantikan seperti itu. Nah, setelah itu aku pulang ke Pontianak Kalbar untuk melanjutkan kuliah ya pada saat itu. Kemudian aku ternyata dipanggil lagi di rumah Quran di Pontianak, tapi ini lebih ke sekolahan sih, di SMPQ Al-Karimah namanya aku. Jadi guru tahfidz juga kurang lebih 3 bulanan, habis itu aku dapat panggilan kuliah di Jogja. Tapi sebelumnya sebenarnya ada rasa sakit sebelum aku kuliah di Jogja. Aku lulus kuliah di Turki. Nah, di perjalanan aku lulus, kemudian aku sampai semester 3, kan aku lulus di tahun Covid ya 2020. Jadi aku kuliah di Jogja itu dari tahun 2021. Nah, dari tahun 2020 sampai 2021 kan aku jadi guru tahfidz di 2 tempat seperti itu. Tapi dengan jangka waktu yang berbeda seperti itu. Nah, karena rasa sakit itu, kakakku yang nomor 2 selalu kasih gambaran aku, kamu tuh guru Quran gitu, pasti banyak hal yang kamu tahu dan kamu bisa mengerti bahwa mungkin Turki itu bukan rezekimu gitu. Sampai akhirnya dari nilai yang disampaikan oleh kakakku, Allah membuktikan itu di tahun 2021 aku dapat surat undangan beasiswa kuliah di Jogja. Itu sih Kak. Wah, Masya Allah, rasanya ini kalau dengar cerita Katia ya, keajaiban itu rasanya selalu hadir di kehidupan Katia gitu ya. Dari mulai mungkin proses bagaimana perjalanan menjadi seorang mu'alaf gitu ya, akan ditemukan dengan lingkungan yang baik gitu ya, kemudian dimudahkan Allah izin untuk sempat belajar di Turki, kemudian Allah berikan kesempatan lagi untuk kuliah di Jogja dengan beasiswa gitu ya, ngajar tahfidz di rumah Quran. Masya Allah, luar biasa sekali. Katia, ini rasanya kalau dengar cerita ini ya agak lumayan terlalu sulit dibayangkan bagaimana proses itu terjadi gitu ya. Tapi Masya Allah memang keajaiban yang nyata gitu ya bisa kita dengar dari ceritanya Katia ini. Tapi aku penasaran Katia gitu kan, Katia ini kan struggle sendirian gitu ya. Istilahnya bahasanya dari mulai mungkin memutuskan dengan usia semuda mungkin gitu ya,
berani untuk mengambil resiko yang luar biasa untuk pindah agama, kemudian punya semangat gitu ya, punya teguh pendirian untuk lalu lalang sana sini belajar agama, akhirnya sekarang menjadi seorang rumah tahfiz. Aku penasaran, apa sih sebenarnya prinsip hidupnya Katia yang sampai saat ini Katia pegang gitu di hidup Katia, sampai akhirnya sekarang menjadi sosok Katia yang seperti ini? Apa ya yang aku pegang itu, gimana caranya aku bisa percaya diri, aku yakin dengan apa yang aku lakukan, kemudian apa yang aku lakukan ini bisa memberikan manfaat untuk orang lain, dan alhasil semuanya ini bisa membuat aku dekat dengan Allah dan bisa diistiqomahkan dengan apa yang aku lakukan, dan pastinya untuk memperpanjang hal-hal baik. Itu sih prinsip. Tapi kalau boleh tahu siapa orang yang mungkin sangat berpengaruh di kehidupan Katia atau yang memotivasi atau tokoh favorit mungkin Katia? Pastinya yang pertama karena aku sudah berislam ya Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad yang jadi tombak rasa kagum aku karena nilai-nilai Islam yang beliau contohkan dari kejujuran, kesabaran, bahkan cinta kasih. Jadi kalau dibayangkan hidup aku dengan Nabi Muhammad ya jauh lebih sakit Nabi kayak gitu, walaupun beliau kecil sudah tidak punya orang tua, tapi beliau hebat sampai hari ini pun membumi kan kayak gitu. Nah itu sih yang bikin aku tetap mau hidup, tetap mau tumbuh seperti itu. Kemudian yang kedua, kakak abang aku tuh kayak aku kayak sangat-sangat bahagia dengan adanya mereka, karena mereka nge-support dengan apapun yang aku lakukan, bahkan tidak ada pernah kecurigaan yang terjadi ketika aku merantau, ketika aku dikasih uang semisalnya, mereka percaya bahwa uang yang mereka kasih itu ya buat aku kuliah, buat aku sekolah gitu. Terus yang ketiga ada si public figure yang bikin aku termotivasi dengan hal-hal yang dilakukan mau di Ayunda. Masya Allah, luar biasa. Semoga juga ini bisa setelah ini mungkin melanjutkan kuliah ke luar negeri juga ya Katia. Allah mudahkan. Pengennya kemana kalau cita-citanya tuh? Cita aku pengen lagi. Oh, ke Turki lagi, balik lagi ya ke sana ya. Berarti itu sempat 1 tahun gitu ya di sana ya? Sebenarnya kan waktu itu COVID, jadi aku kuliah dari semester 1 sampai semester 3, tapi online, jadi belum bisa keluar masuk ya saat itu. Oke, jadi cuman berkesempatan online ya, berarti belum merasakan kultur di sana gitu ya. Semoga nanti setelah lulus dari Jogja ada kesempatan ke sana ya Katia ya. Amin. Baik, Katia ini juga merupakan seorang duta inspirasi Indonesia. Wow, luar biasa. Katia ini boleh diceritakan dong bagaimana titel itu bisa diberikan kepada seorang Katia? Ya, aku juga ya Allah makasih gitu. Nah, karena aku tahu dari beberapa duta, dari 76 putra putri perwakilan provinsi yang sangat-sangat hebat, mereka untuk bisa mendapatkan titel duta inspirasi itu melakukan berulang kali, kan kita daftar ya, berulang kali daftar dan itu gagal. Sedangkan aku waktu itu benar-benar tidak terbayangkan, tidak pernah punya target. Tiba-tiba temanku bilang, Tia ikut nih duta inspirasi, kayaknya kamu bakal deh, soalnya kamu sering jadi public speaker gitu. Nah dari situ ya udah aku nyoba aja kayak gitu. Kemudian aku dan aku tahu juga duta inspirasi Indonesia ini kan disupport langsung oleh Kemenpora RI seperti itu. Kayak janganku wah emang mungkin kayak gitu. Cuma alhamdulillah dari 10 prestasi yang aku anggap terbaik itu ternyata meloloskan aku seperti itu. Wow, luar biasa. Congratulations loh Kak Tia. Menjadi seorang duta inspirasi. Kalau dari ceritanya tadi sih sudah jelas ya, menjadi duta inspirasi emang yang mewakili banget anak-anak muda. Kak Tia berarti ini duta inspirasi ini di tahun 2024? Iya benar. Berarti baru-baru ini ya? Iya benar. Baik, setelah dipilih dari berbagai mungkin anggota-anggota yang daftar gitu ya menjadi seorang duta gitu ya, kemudian diuji berarti ya Katia ya dan lain sebagainya. Nah itu prosesnya setelah itu ada amanah yang dijalankan nggak atau tugas yang
dikerjakan sama teman-teman Duta Inspirasi Indonesia ini apa Kak Tia? Kalau boleh dijelaskan. Nah, 3 bulan, jadi aku diamanahi masuk Duta Inspirasi TikTok. Jadi membuat konten-konten yang edukasi, informatif di TikTok. Cuma bukan bagian dari brandnya, melainkan sebagai script writer. Jadi setiap konten-konten yang muncul di TikTok ya itu bahannya dari aku seperti itu. Wow, jadi menginfluence masyarakat TikTok gitu ya di media sosial. Ini apalagi mungkin anak-anak muda kayaknya lebih banyak pengaruh di media sosial gitu ya. Makanya mungkin ada istilahnya hidupnya udah kiblatnya sekarang ke TikTok. Hidupnya standar TikTok kayak rata-rata nih anak-anak muda, sampai akhirnya ini Katia menjadi otak untuk konten-konten di TikTok di Duta Inspirasi Indonesia ini ya Katia ya. Apa biasanya yang dibuat kontennya tuh Katia? Soal apa? Lebih ke edukasi, informatif, karena aku di kesehatan masyarakat, biasa aku ngasih tentang kesehatan yang baik dan benar itu seperti apa sih, kayak mandi malam sebenarnya itu benar nggak sih ada kaitannya dengan sakit dan lain sebagainya. Jadi aku meluruskan hal-hal yang itu dianggap kesalahan seperti itu. Oke, baik. Nah, ini kan menjadi seorang Duta Inspirasi Indonesia kan pasti ada lumayan pressure tersendiri gitu ya. Bagaimana ketika kita mungkin tidak hanya titel saja yang akhirnya kita dapatkan, mungkin ini menjadi beban tanggung jawab bagaimana mungkin kita bisa menginfluence banyak orang untuk akhirnya kita benar-benar dilihat sebagai Duta Inspirasi Indonesia ya Katia. Tapi kita akan ngobrol lebih lanjut ya Katia setelah jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng. Hai pemirsa, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini Viji masih bersama Katia. Katia ini sebagai Duta Inspirasi Indonesia. Ini kan punya amanah yang cukup luar biasa gitu ya. Bagaimana membawa pengaruh positif di lingkungan sekitar kita. Tapi menurut pandangan Katia nih, bagaimana kalau melihat kondisi saat ini Katia? Apa sih yang sebenarnya isu yang perlu diperbaiki gitu ya, khususnya mungkin di kalangan-kalangan anak muda ini, apa yang perlu mungkin dirangkul dan lain sebagainya menurut pandangan Katia? Buat aku tentang Gen Z lah ya, terutama kita itu hidup di peluang yang sangat besar karena dekat banget dengan teknologi. Jadi menurutku ya ambil peluang ini untuk menjadikan sesuatu yang positif dan kita bisa bagi untuk orang lain dan membuat rasa melatih diri kita untuk lebih berani, lebih percaya diri, kemudian menjadikan kita bisa memberikan motivasi lah, misalnya kita bikin konten-konten yang positif kayak gitu, sederhana aja. Jadi kuncinya bukan memiliki target untuk CPP, tapi gimana caranya kita konsisten dengan teknologi itu, kemudian menggunakan sosial media, berbagi dengan banyak orang, dan orang pun mendapatkan dampak yang positif dari kita. Nah, itu yang aku lihat saat ini. Jadi kita bisa ngambil peluang ini. Kemudian yang kedua, kesehatan mental. Karena aku dari kesehatan masyarakat, aku lihat orang-orang banyak menjadikan sosial media sebagai standarisasi, sehingga FOMO, sesuatu yang tidak harus diikuti. Jadi tuh gimana caranya kita tahu batasan, gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan kita tanpa memaksa apa yang kita tidak bisa. Kemudian tidak people pleaser. Jadi enggak jadi orang yang enggak enakan seperti itu. Jadi ada cara kita itu melakukan sesuatu sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan rasa nyaman yang kita dapatkan, bukan karena tidak nyaman dengan orang lain. Itu sih yang aku pengen sampaikan di segmen ini. Kayaknya itu sih yang jadi problematika luar biasa yang sering terjadi. Kayaknya sangat relate di kehidupan nyata anak-anak muda Indonesia gitu ya, soal tadi hal-hal problematika yang terjadi saat itu. Tapi berarti concernnya si Duta Inspirasi ini apa dengan berbagai problematika yang ada nih, pengennya seperti apa atau akan melakukan apa supaya mungkin upaya-upaya permasalahan itu minimalisir, diatasi Kak Tia? Aku
konsisten di konten-konten Instagramku seperti itu. Jadi aku menunjukkan kegiatan-kegiatan sehari-hariku yang itu sederhana. Salah satunya aku juga guru PAUD ya. Jadi aku ya udah mengkontenkan kegiatanku bahwa dengan aku jurusan kesehatan masyarakat, apakah aku harus bekerja di situ? Tidak, justru ambil kesempatan jadi guru PAUD dulu, nanti kita sambil nge-apply sesuai dengan jurusan kita. Jadi jangan sampai kita berpikir kayak aku harus ini, kayak gitu. Tapi gimana caranya kita ambil peluang dulu, rasa syukur dulu, baru kita belajar untuk maju seperti itu. Kemudian yang kedua, aku lebih karena aku di sini di kampus juga aktif di organisasi dan alhamdulillah diamanahi di berbagai ketua lah ya. Di LDK aku juga ketua kemuslimahan sebelumnya, kemudian di BEM aku sempat jadi wakil menteri, kemudian di internal aku sempat jadi ketua perisuan kebijakan publik. Jadi di sini ketika aku menyampaikan sesuatu, ketika ada forum-forum tertentu aku dipanggil, aku datang, aku mengusahakan datang tanpa mau dibayar seperti itu. Jadi ini sebuah bentuk kontribusi aku dengan isu-isu yang saat ini terjadi. Aku pengen minimalisir dengan aku ikut turun dan aku ikut mencari solusi di situ, memberikan solusi. Oke. Berarti upaya-upayanya seperti itu ya, yang mungkin ikhtiar dari Katia dan mungkin teman-teman Duta Inspirasi lainnya untuk akhirnya ingin berusaha mengajak ruang lingkup menjadi lebih baik lah istilahnya berarti ya Katia. Baik, ini menarik loh, menjadi seorang guru PAUD juga Katia. Wah, berarti ini udah berapa lama menjadi guru PAUD Katia? Jadi guru PAUD itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan, wow, lika-likunya itu bagaimana? Gimana Katia merasakan ngajar anak-anak nih? Sangat-sangat aku bahagia karena aku anak kecil, justru aku butuh mood boosternya ke anak-anak. Jadi kalau aku pulang aku capek, aku pengen besok ketemu lagi dengan anak-anak. Kayak gitu. Berarti ini memang keinginan Katia sendiri untuk menjadi seorang guru PAUD ini Katia? Ya benar sekali. Wow, apa pengalaman yang paling mengesankan menjadi seorang guru PAUD? Kan diajarkan jadi ibu muda ya, karena yang ada apa-apa ibu ini gimana, ibu aku mau sama ibu dan segala halnya. Jadi aku benar-benar belajar gimana caranya memberikan kasih untuk 17 anak. Nah seperti itu. Kemudian aku bisa mengontrol mereka satu-satu untuk merasakan kenyamanan, aman. Namanya di sekolah ya, kita kan satu kelas itu 2 guru, dan kalau aku misalnya lagi ngerjakan sesuatu, anak-anak lagi main, itu kan perlu dilihat seperti itu. Nah itu gimana caranya aku belajar jadi seorang yang katanya perempuan itu multi talent, ya benar-benar dibuktikan di situ ketika lagi ngerjakan sesuatu, 17 anak itu tetap harus berpandang dan mereka aman dan nyaman di sekolah, sehingga ketika dikembalikan ke orang tuanya, itu orang tuanya sangat-sangat percaya sama kita seperti itu. Wow, luar biasa ya. Pengalaman walaupun belum menjadi ibu gitu ya, tapi punya pengalaman mengasuh, mendidik anak-anak ini ya, luar biasa ya. Bahkan jadi mood booster sendiri ya Katia ya, untuk kehidupan Katia sendiri. Karena baik. Tapi Katia ini kan banyak banget ya pengalaman Katia, dari mulai tadi guru PAUD gitu ya, guru tahfiz gitu ya, Duta Inspirasi Indonesia, dan berbagai kegiatan Katia, perjalanan proses-prosesnya. Kalau boleh tahu Katia, apa sih cerita atau pengalaman yang mungkin agak lumayan struggle gitu ya, atau mungkin paling gak enak gitu, paling dramatis gitu ya di kehidupan Katia selama ini, yang sampai pada akhirnya itu menjadi sebuah hal yang luar biasa hasilnya, outputnya gitu dari pengalaman itu Katia? Yang paling struggle sih ya, aku kadang aku merasa berkecil hati ketika aku melihat orang dengan lengkap kedua orang tuanya. Jadi itu buat aku kadang itu jadi kelemahan buat aku seperti itu. Tapi ternyata dengan ada abang kakakku itu aku jadi kesupport gitu, bahwa nggak jadi kamu nggak
kecil kok dengan tidak ada orang tua. Justru ketika aku tidak ada orang tua, aku percaya bahwa aku mampu seperti itu. Bahkan sampai hari ini aku bisa kuliah, bisa kerja, aku bisa sambil organisasi, aku bisa jadi public speaker, aku bisa memberikan pelatihan ke mana-mana kayak gitu ya. Itu salah satu halnya yang paling struggle tapi membuat aku jadi luar biasa karena aku mulai sadar dan percaya bahwa Allah mengambil ayah dan almarhum mamaku. Jadi aku belum sampaikan ya tadi ya, mamaku itu mama kandungku meninggal dari usia 2 tahun, ayahku meninggal di tahun 2015. Kemudian orang tua angkat aku juga baru meninggal di tahun 2021. Jadi itu suatu pukulan banget buat aku, tapi ternyata membuat aku kuat sampai hari ini. Tapi keren banget Kak Tia gitu ya. Maksudnya apa ya? Kadang ini banyak yang mungkin pengalaman-pengalaman yang justru kadang apa ya istilahnya tidak mempunyai peran orang tua ini banyak akhirnya kehilangan dirinya. Tapi justru Kak Tia ini jadi kekuatan tersendiri gitu ya, dari dengan banyak kehilangan orang-orang tersayang gitu di kehidupan Kak Tia, tapi justru Kak Tia ini apa ya istilahnya membalas semua kesedihan itu gitu ya dengan grow up yang sangat luar biasa di kehidupan Kak Tia. Luar biasa sekali Kak Tia. Ini sebuah kekuatan yang luar biasa yang Allah rasanya berikan di hatinya Kak Tia. Masya Allah Kak Tia. Tapi Kak Tia mungkin apa ya, dari berbagai pengalaman yang Kak Tia rasakan gitu ya, menjadi seorang wanita dengan prestasi yang luar biasa, dengan pengalaman yang luar biasa. Kak Tia, apa sih yang ingin disampaikan kepada teman-teman muda gitu? Untuk mungkin punya berkesempatan yang sama gitu untuk bisa saling menjadi seseorang yang lebih baik gitu ya, yang juga mungkin kedepannya akan juga bisa menemukan berbagai kegiatan positifnya gitu kan, cita-citanya gitu Kak Tia. Ada yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda yang mungkin di rumah masih merasa bahwa dirinya ini, aduh ini banyak masalah, nggak tahu lagi bakal gimana jalannya. Dari cerita-cerita pengalaman Kak Tia, apa pesan untuk anak-anak muda, teman-teman sebayanya Kak Tia? Oke, terima kasih Kak PJ. Yang pengen aku sampaikan, pertama kita harus cari kekuatan potensi yang kita sukai sehingga itu bisa menjadi sebuah kebermanfaatan, dan sebelum menjalankan itu jangan pernah lupa bahwa menjaga spiritual itu kunci utama. Menjaga spiritual kita dengan Tuhan, dengan Allah itu kunci utama. Salah satu yang mungkin ini kadang aku agak sulit untuk ceritakan ke teman-teman, tapi semoga ketika aku bercerita ini jadi sebuah kekuatan. Jadi aku paling takut meninggalkan tahajud dan duha karena ini sebuah yang jadi kekuatan buat aku. Aku nggak punya siapa-siapa, kalaupun aku bergantung ke kakak abangku, belum tentu mereka akan terus bertahan di aku. Akan ada saatnya mungkin mereka jatuh dan mereka meninggalkan aku. Jadi aku pengen dengan kekuatan ini, dengan sholatku, dengan sholat sunnah yang aku jaga di tahajud dan duha, ini sebuah kekuatan bahwa aku punya Allah kayak gitu. Dengan rencana-rencanaku yang lain akan dimudahkan dengan ini, seperti itu. Kemudian buat anak muda, sebesar apapun masalahmu, kamu boleh sedih, kamu boleh renungi, kamu boleh menangisi lah segala sesuatu itu, tapi jangan lupa bahwa kamu punya Allah, seperti itu. Jadi silahkan ikhlas, silahkan belajar untuk bertumbuh dan cari lingkungan yang bisa membuat kamu bertumbuh, dan sekali ada lingkungan yang membuat kamu jatuh, tinggalkan. Jangan pernah ragu untuk tinggalkan karena sesuatu yang buruk akan digantikan pastinya dengan sesuatu yang baik. Itu sih Kak dari aku. Luar biasa Kak Tia, terima kasih banyak ya atas sharing banyak hari ini Kak Tia. Semoga Kak Tia sehat selalu dan semoga segala harapan-harapannya juga akan segera terwujud ya Kak Tia. Tapi mungkin pemirsa di rumah pengen kenal Kak Tia lebih lanjut, boleh diinfo Instagramnya Kak Tia atau TikToknya Kak Tia? Boleh, aku lebih fokus ke Instagram sih, karena kalau TikTok hanya membantu membuat skripnya aja untuk perkontenan duta, tapi untuk pribadi aku di Instagram @ANNATYA, A-nya 3 kali. Oke.
Langsung di follow ya pemirsa. Ini kalau mau tahu konten-konten Katia yang dibuat ini banyak banget yang juga Katia buat untuk konten pribadinya juga banyak ya Katia. Pengalaman-pengalaman Katianya juga bisa dicek Instagramnya Katia. Terima kasih Katia sebelumnya, sukses terus ya. Salam untuk teman-teman KKN-nya di sana. Ya, terima kasih ya. Ini mereka masih stay di sini, Masya Allah. Semoga nanti ada kesempatan juga teman-teman lainnya yang punya cerita-cerita menarik juga kita undang buat di ngobrol bareng ini ya. Baik Katia, terima kasih banyak ya sebelumnya. Sehat selalu. Iya, sama-sama Katia. Sehat selalu. Dah Katia, sampai ketemu nanti lagi. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, tadi kita sudah banyak mendengarkan cerita dari seorang wanita luar biasa dengan perjalanannya bagaimana menjadi seorang mu'alaf gitu ya, sampai pada akhirnya berani menjadi seorang guru tahfiz, guru PAUD, pengalaman yang luar biasa, akhirnya mendapat predikat menjadi Duta Inspirasi Indonesia. Semoga dengan ceritanya Katia tadi bisa menjadi semangat untuk teman-teman di rumah yang sedang menonton program Ngobrol Bareng ini untuk tetap terus melakukan hal-hal baik di kehidupan kalian. Terima kasih pemirsa sudah nonton Ngobrol Bareng, dan jangan lupa tetap terus saksikan program-program BRTV lainnya. Tidak hanya di TV digital di channel 43 UHF, tapi teman-teman juga bisa nonton di live streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Saya Via Judith atau VJ pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.